Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safari Adi Fitriani dari kelas 2 EP 3 dengan NIM 19314100029. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berkerja mahasiswa bab 4, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali tekanan. Nah, di bab 4 ini, sebelum kita memasuki pengerjaan LKM, saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 4 ini. Jadi tujuannya yaitu yang pertama mengoperasikan pengendali, yang kedua melakukan tuning parameter PID, yang ketiga melakukan analisis respon untuk servo sistem. Nah, karena yang digunakan adalah pengendali tekanan, maka metode yang digunakan untuk mencari parameternya yaitu internal model control atau IMC. IMC ini hanya digunakan untuk pengendali tekanan dan pengendali aras. Nah, metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari dan Zapiriou pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datetime yang kecil maupun besar. Nah, parameter yang harus ditemukan yang terlebih dahulu yaitu yang pertama ada KP, yang kedua ada tau atau tau P, yang ketiga ada tau D jika ada, jika tidak ada maka tau D-nya dianggap 0. Kemudian yang terakhir ada tau C. Tau C ini rumusnya bisa didapatkan dari tau P dibagi 3. Nah, untuk menentukan hasil tuning tiap parameter ini kita bisa menentukan dari rumus di bawah. Nah, untuk bentuk fungsi transfer pada KP per tau S plus 1 ini hanya digunakan jika tanpa T-time atau T-time-nya ini sama dengan 0. Jadi mode yang digunakan hanya PI saja. Nah, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari KC tau I dengan rumus ini. Kemudian untuk bentuk KP E pangkat min tau D kali S per tau S plus 1 ini digunakan jika T-time-nya diketahui nilainya. Jadi model yang digunakan PID saja. Jadi kita menentukan KC, tau I, dan tau D dari rumus di sini. Nah, selanjutnya kita masuki pengerjaan LKM. Di sini sudah didapatkan data hasil pengamatannya, yaitu KP-nya min 1,105, nilai tau-nya atau tau P-nya yaitu 9,7 second, dan di sini tau D-nya sama dengan 0 menit. Nah, karena tau D-nya sama dengan 0, maka bentuk fungsi transfer yang kita gunakan yaitu KP per tau S plus 1 dengan mencari KC dan tau I-nya dengan rumus yang di atas ini. Nah, pertama kita tentukan tau C terlebih dahulu karena mencari KC membutuhkan tau C, yaitu dari rumus tau P atau 9,7 dibagi 3. Didapatkan tau C-nya 3,2333. Kemudian untuk mencari ke KC dari rumus 1 per KP yaitu min 1,105 dikali taunya 9,7 dibagi tau C-nya yaitu 3,2333. Dapatkan KC-nya min 2,714932. Kemudian untuk mencari nilai PB ini rumusnya dari 100% dibagi KC. Nah, maka kita masukkan nilainya 100 dibagi min 2,714932 dihasilkan PB-nya min 36,833. Kemudian untuk tau I-nya rumusnya yaitu tau. Jadi taunya 9,7 second. Selanjutnya kita masuki untuk mode PI. Nah, di sini dapatkan data hasil pengamatan tuningnya tipe servo pengendali PI, SP1-nya 40,4%, kemudian SP2-nya 50,4%. Nah, untuk nilai PP, tau I, dan tau D kita masukkan dari data yang pertama tadi. Kemudian di sini didapatkan keterangan bahwa kecepatan kertas 3 cm per menit untuk konfigurasinya dengan tangki. Nah, di sini sudah didapatkan grafik kurvanya dari gambar pengendali tekanan.
Nah, pertama kita tarik garis dulu untuk sumbu Y-nya yaitu persen PO atau persen PV. Kemudian untuk sumbu X-nya yaitu T dalam satuan second. Nah, karena kertasnya ini dalam sentimeter, maka kita ubah sumbu X-nya ke satuan second. Bagaimana caranya? Karena di sini sudah diketahui bahwa satu kotak 1 cm lebarnya, maka di sini terdapat 9 kotak lebarnya. Jadi sumbu X-nya ini 9 cm. Kita ubah 9 cm per 3 cm per menit. Tadi sudah diketahui datanya. Jadi T-nya yaitu 3 menit atau kita ubah jadi satuan second yaitu 180 detik. Kita bagi 9 maka didapatkan per satu kotak ini 20 detik. Kita tulis seperti ini. Kemudian di sini terdapat 3 garis. Untuk garis yang hijau ini adalah nilai akhir atau nilai steady state-nya. Kemudian untuk nilai yang kuning atau nilai yang kuning itu persen SP2 yaitu 50,4%. Kemudian nilai garis yang oranye ini persen SP1 yaitu 40,4%. Itu untuk SP1 dan SP2 sudah diketahui di data pengamatan. Kemudian kita disuruh untuk menentukan analisis parameter respondensial tuning pada grafik di atas. Nah, di sini untuk desirasi overshoot, desire ratio, peak time, dan period of oscillation saya dapatkan nilainya 0. Kenapa 0? Karena di sini grafik untuk puncak pertama dan puncak kedua nilainya 0 karena untuk puncak pertama dan puncak kedua ini tidak menyinggung nilai akhir, maka kita dapatkan nilainya 0. Karena acuannya untuk mencari keempat data tersebut itu nilai acuannya adalah nilai akhir. Kalau tidak melebihi nilai akhir, maka kita tidak dapat menentukannya. Kemudian kita menentukan rest time. Rest time ini waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Kita hitung dengan penggaris titik potongnya terdapat di sini. Nah, di sini. Jadi 2,2 karena kita menghitung dengan penggaris, maka kita ubah menjadi satuan second. Yaitu 2,2 dibagi 1 dari mana? Karena tiap kotak ini 1 cm, maka kita bagi 1 dikali 20 second. Jadi dihasilkan datanya rest time-nya yaitu 44 second. Kemudian respon time ini waktu untuk mencapai keadaan steady state. Keadaan steady state ini keadaan yang lurus ya, atau keadaan saat 3 angka yang sama. Jadi menurut saya untuk rest time-nya yaitu kita ambil penggaris, kita hitung. Nah, kita dapatkan di sini 4,5. Keadaannya grafiknya lurus sedikit. Jadi respon time-nya 4,5 dibagi 1 cm dikali 20 kita ubah jadi satuan second. Jadi hasilnya 90 second. Kemudian yang terakhir yaitu offset. Offset ini selisih PV steady state dengan set point. Karena PV-nya adalah nilai akhir, PV-nya yaitu 50, nilai akhirnya yaitu 58, kemudian set point-nya di set point kedua yaitu 50,4. Jadi 58 dikurangi 50,4 dihasilkan offsetnya 7,6 second. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.